Mau menasihati anak, datang. Coba anak 4 tahun, anak 5 tahun. Kamu harus bersyukur nak, karena syukur itu bla bla bla. Semua nikmat datang dari Allah. Ini anak kecil begini aja, apa nih? Tapi kalau kita, anaknya lagi duduk, entah sedang apa. Ibu bapaknya bicara. Bapaknya mengatakan kepada ibunya mengatakan, "Ma, alhamdulillah ya, Masya Allah. Kita bisa makan nikmat ya, Ma ya." Anaknya dengar. Terus kenapa emang kalau udah nikmat? Ini lagi mah, Masya Allah, kita ini sudah dapat ini, nikmat dari Allah itu luar biasa ya. Padahal sedang muhadatsah berbicara suami istri, sebenarnya sedang apa? Menasihati anak. Anak itu walau bagaimanapun mendengarkan pembicaraan orang tua, dan saat itu anak itu merekam, mendengar. Oh, nikmat datang dari Allah. Oh, seperti apa? Nggak usah dulu mengatakan nikmat itu datang dari Allah, nah. Ini itu dari Allah, nah. Kamu harus bersyukur, nah. Tidak seperti itu juga, nggak ada masalah. Tapi saat mendengarkan pembicaraan orang tua, ini adalah masuk dalam pelajaran kepada anak. Ini kalau seandainya orang tua berbicara di depan anaknya, bisnis lagi. Yang kebayang anaknya adalah bisnis terus. Tapi kalau setiap ketemu orang tuanya itu ribut terus, anaknya akan bilang, pasti ribut lagi nih. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tolong berikan jejak jalan baik untuk anak-anak kita dari kita sebagai orang tuanya. Karena apa? Ini adalah tabungan kita. Cek saja bagaimana nasihat Luqmanul Hakim ketika ketika punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ketika apa? Ketika berbicara kepada anaknya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disampaikan. Itu cek saja di dalam nasihat Luqmanul Hakim seperti apa. Untuk mendidik anaknya itu bagaimana? Kenapa? Secara tidak langsung untuk menjadikan sunnah kehidupannya. Seperti apa? Ternyata di antaranya punten. Lihat dalam surah dalam cerita tentang Luqmanul Hakim, surat Luqman pastinya. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Anak itu bertanya. Saya terjemahkan kepada bapaknya dengan mengatakan kata-katanya, "Pak, kalau aku melakukan kesalahan, lalu nggak ada orang lihat, Allah tahu nggak?" Jawaban kita akan bilang, "Ya tahulah." Kalau sependek itu bukan menasihati anak. Tidak menasihati anak. Tapi minimal ada kontak 5 kata atau 4 kata paling tidak untuk menyampaikan. Seperti Luqmanul Hakim. Di dalam ayat ini digambarkan. In taku mithqala dzarrah. Iya. Kalimatnya ketika ditanya, "Wahai ayah, seandainya aku melakukan kesalahan, tidak ada orang lihat. Apakah Allah tahu dengan apa yang kita lakukan?" Jawabannya, Luqmanul Hakim tidak bilang, "Ya tahulah, Nak." Tidak begitu. Tapi jawabannya, "Nah, seandainya ambil di pasir, ambil 1 butir pasir. Seandainya sebutir pasir ini dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Allah tahu mana sebutir pasir tadi yang dilempar di padang pasir. Dan jika Allah mengembalikan ke tanganku lagi, Allah akan tahu mana pasir yang aku lempar. Dan seandainya sebutir pasir ini dilemparkan ke atas, lalu terbang tinggi terbawa angin, lalu bersatu di atas sana, dan Allah tahu di mana letak sebutir pasir tadi. Dan jika Allah ingin mengembalikan ke tanganku sebutir pasir ini, maka Allah berkuasa untuk mengembalikannya. Apalagi dosa segede kamu, sebutir pasir aja tahu Allah." Coba, intinya tidak ada kata-kata asal-asalan jawaban kepada anak. Ini salah satu daripada pendidikan yang ada. Paling tidak ada komunikasi yang ada. Ketika ditanya, "Mah, lagi makan apa?" "Mie." Jangan begitu saja. "Mah, lagi makan apa?" "Tahu goreng." Mungkin ya benar, nggak ada masalah. Tapi kalau melihat daripada gaya para ulama, jawabannya, "Pak, lagi makan apa?" Jawabannya, "Kamu mau tahu makan ini? Sini deh, enak loh, coba." Tapi ada komunikasi dulu. Enak loh. Untuk mendekatkan. Apa sih? Ini kan tahu. Dia apa coba kira-kira? Itu digoreng ya, Mah? Iya digoreng. Kamu tahu nggak cara gorengnya? Setelah itu enak. Jangan banyakin ngobrol. Nanti makannya nggak jadi. Cukup 5 kata. Biar tahu ini tuh tahu yang digoreng. Iya. Dan nikmat rasanya. Dan terbuatnya. Sudah selesai. Cukup minimal 5 perkataan atau 5 tik-tak. Sudah selesai. Ini sambil makan, Mah? Makan tahu. Udah jangan ganggu sana. Ngobrol dulu sejenak walau bagaimanapun.
Lihat Luqmanul Hakim bagaimana caranya. Kenapa? Karena ini adalah untuk melihatkan jalan kepada anak-anak seperti apa. Ini salah satu contoh saja ya. Ini salah satu contoh yang mudah saja untuk dipahaminya.